Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus safari. Utawi iki kubab nerangaken sabar. Kala istau sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina isfiru sabar sira kabeh wasabiru lan ngajak sabar sira kabeh waqala istau sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa nabluwannakum lan nyekti nyoba temen sapa ingsun ing sira kabeh bisain kelawan perkara lawan suci-suci minakhabis bayane saking wedi wal ju'i lan luweh lan lom lapar wa naqsin lan berkurang sudah minal amwali saking biro-biro bondo wal ambusi lan saking biro-biro awak-awakan samaroti lan saking biro-biro wowohan wabashir lan bebunga sira wabashir lan bebunga sira utawa bashir lan gawe bunga sira wabashir lan gawe bunga sira utawa awe bunga sira asabirina ing wong kang sabar kabeh Waqala ndau sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala innama yuwaffa angin pestine dituhoni innama yuwaffa angin pestine dituhoni sapa as-sabiruna wong kang sabar kabeh ajrahum ing ganjarane sabirun ghairi sabin lawan tanpa hitungan
Waqala lan dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Walaman lan nyekti kadhe wong sabar kang sabar sapa man wa kafara lan nyepura sapa man. Inna dzalika astune mengkono-mengkono sabar wa kafara lan nyepura iku lamin azmil umuri nyekti saking sejane pira-pira perkara. Faqala lan dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wasta'inu lan amriya tulung sira bisabri kelawan sabar wassalati lan salat. Innallaha setune Allah iku ma'as-sabirina sertane wong kang sabar kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wala nabluwannakum lan nyekti nyoba temen sapa ingsun ing sira kabeh. Hatta na'lama hingga weruh sapa ingsun al-mujahidina ing wong kang temen kabeh mingkum sange sira kabeh wasabirina lan wong kang sabar kabeh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Allah mengatakan, hai orang yang beriman, bersabarlah dan mengajaklah kepada orang untuk bersabar. Jadi bersabarlah itu berarti untuk dirinya sendiri, wasabiru, dan buatlah orang menjadi sabar. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah berkata, Allah berfirman, sungguhnya aku betul-betul mencoba menguji sesuatu kepada kalian, pada orang-orang yang beriman. Aku coba kalian dengan sesuatu berupa keadaan takut, perasaan takut, khawatir, takut miskin, takut jatuh, takut bangkrut, takut nggak diterima, takut ditolak. Sebab ketakutan ini adalah ujian Allah buat orang yang beriman. Kemudian Allah coba diuji dengan kelaparan. Diuji dengan kelaparan, bukan sengaja tidak makan kemudian lapar, itu namanya bukan diuji Allah, tapi ya karena dungunya sendiri, dunguannya sendiri. Ada nasi kok nggak makan hingga lapar, kecuali puasa. Tidak makan itu karena memang paceklik, ya, harga mahal, sampai nggak punya uang untuk menjangkau beli beras dan lain sebagainya, sehingga kelaparan. Seperti negara-negara yang kering itu ya, itu adalah ujian. Kemudian diuji dengan berkurangnya harta.
karena kerampokan, karena kehilangan, itu adalah ujian. Kemudian berkurangnya ya awak-awakan dan arti berkurangnya kesehatan. Sehat jadi sakit, sakit-sakitan, akhirnya nggak bisa kerja. Dikurangilah kesehatannya hingga diuji dengan sakit. Kemudian diuji dengan berkurangnya buah-buahan hasil tanaman. Ya, gagal panen, harga murah, penghasilan bagus tapi harga anjlok. Ini adalah ujian. Atau harga tinggi tapi penghasilan nggak ada yang dihasilkan. Penyakit dan sebagainya, ini adalah semuanya ujian. Wabasyiri sabirin, kemudian kasihlah berita untuk orang-orang yang sabar. Kasihlah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Artinya apa? Orang yang sabar ketika Allah menguji dengan yang di atas tadi, diuji dengan rasa takut, diuji dengan kelaparan, berkurangnya harta, kemudian sakit, dan rugi tanaman-tanamannya. Bagi orang yang sabar menghadapinya, maka akan mendapatkan pahala dari sebab kesabaran itu. Kemudian Allah berfirman, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberikan, akan dipenuhi pahala mereka tanpa hisab, tanpa hitungan. Istinya itu ganjaran langsung tanpa perhitungan udah, dengan pahala yang besar tanpa dicicil. Langsung seketika diberi pahala yang besar, tunai seketika tanpa dicicil, tanpa ada hitungan. Sekarang kasih sekian, sekarang sekian, enggak, langsung sepenuhnya kontan. Pahala yang besar. Allah Ta'ala berfirman, "Wala man sabara wa ghadaba inna dzalika min azmil umur." Bagi orang yang bersabar, bagi orang yang memaafkan, ya, perbuatan sabar dan memaafkan ini adalah perkara-perkara yang sangat penting. Jadi orang yang sabar, memaafkan orang lain, ini adalah perbuatan yang bagus dan ada hasil berupa pahala. Sabar pahala besar, mengampuni juga mendapat pahala. Karena Allah Maha Pengampun, manusia bila punya sifat memaafkan, maka itu berarti melakukan sunnah apa yang disunahkan, apa yang dilakukan oleh Allah. Berarti juga mendapatkan pahala dari Allah. Walaupun tidak disadari atau disadari maupun tidak disadari, orang yang memaafkan itu akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang yang sabar, tahu tidak tahu, disadar atau tidak, dia akan mendapatkan limpahan pahala yang besar tanpa hitung-hitung sekian, nanti sekian, bisa enggak, langsung tunai. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Ketika kita diuji, maka bersabarlah. Ketika mendapatkan ujian dan besar, maka mintalah dengan cara sebelumnya melakukan sholat. Jadi sholat dulu kemudian minta. Ketika kita menghadapi masalah problematika kehidupan, maka kita yang pertama sabar, ya di dalam menghadapi itu. Nomor dua, kita berdoa diiringi dengan sholat terlebih dahulu. Kemudian setelah sholat lalu kita berdoa, minta kepada Allah untuk diberikan jalan solusi, ya dientas, ya diselamatkan dari apa yang kita hadapi. Innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Tidak mau meninggalkan, tidak mau menyepelekan, tidak memperdulikan orang-orang yang sabar dari hamba-hambanya. Orang yang sabar selalu diikuti oleh Allah, disertai oleh Allah,
Artinya apa? Orang yang sabar itu selalu mendapatkan pahala langsung tunai dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditelantarkan pahalanya oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum wasabirin." Kata Allah, aku sungguh menguji kalian sehingga aku tahu mana yang sungguh-sungguh beribadah di antara kamu dan mana orang-orang yang pura-pura dalam beribadah ketika aku coba. Orang yang sungguh-sungguh beribadah, ya, maka ketemu nanti pasti akan sabar. Orang yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah ketika diuji Allah pasti putus asa itu pasti. Maka mana yang sabar ketika aku uji, mana yang tetap beribadah dengan sungguh-sungguh ketika dalam masa ujian. Jadi itu akan dilihat oleh Allah. Jadi mana yang betul-betul padi yang berisi, mana yang betul-betul padi yang tanpa isi ketika diuji. Kalau berisi tetap nggak bergeming, nggak bergerak, tapi ketika nggak berisi langsung terempas angin ketika ada ujian angin. Misalkan seperti itu. Wal ayatu utawi piro-piro ayat. Wal ayatu utawi piro-piro ayat bil amri in dalam perkara, in dalam perintah ya. Wal ayatu utawi piro-piro ayat bil amri dalam perintah bisobri kelawan sabar. Wabayani fadlihi lan keterangane kautamaane sabar. Iku katsiratun akeh. Ma'rufatun tur dikenal. Sementara ayat-ayat selain ayat yang sudah tersebut di atas yang mengenai tentang perintah untuk bersabar dan wasiat saling pesan untuk sama-sama berbuat sabar dan penjelasan atau keterangan keutamaan sabar itu sangatlah banyak dalam Al-Quran, banyak dan sudah dikenal, sudah dihafal, sudah diketahui. Namun kalau semua itu ditaruh di sini maka ya jadi tambah tebal kitabnya. Jadi hanya dua beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan tentang keutamaan dan perintah untuk berlaku sabar. Selebihnya itu masih banyak. Wa Nabi Malik lan dan ceritakan saking Abi Malik Al-Harithi kang bangsa Harith. Al-Harith bin Asim, rupane Haris bin Asim. Wa Nabi Malik lan dan ceritakan sabi sange Abi Malik, rupane Haris bin Asim. Haris bin Asim Al-Asy'ari kang bangsa Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia mengkomentari sapa Allah anu saking Abi Malik. Jadi diceritakan oleh Abi Malik, nama aslinya adalah Haris bin Asim. Haris bin Asim ini bermadzhabkan Imam Syafi'i Asy'ari ya, dari tanah Asy'ariyah atau bertauhidan mengikuti tauhid ya, Imam Asy'ari atau dari kampung Asy'ari sekampung dengan Imam Al-Maturidi, sekampung sedera dengan pencetus ya Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Qala dawu sapa Abi Malik. Qala isdawu sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru utawi sesuci iku syatrul imani separone iman.
Dikatakan oleh Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Al-tuhuru syatrul imani." Bersuci, baik bersuci lahir batin, bersuci lahir dengan untuk mandi, suci batin dengan menghilangkan kotoran dalam hati, dendam, hasud, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari keimanan seseorang. Bagian dari sempurnanya iman seseorang. Bila kedua anggota lahir batin ini orang itu suci, ya suci, zahir, mandi, wudhu, mandi wajib dan lain sebagainya, kemudian mensucikan hatinya, ini menandakan sempurnanya hatinya seseorang yang beriman. Menunjukkan bahwa dia adalah iman, memiliki iman yang sempurna. Bila menjaga kesucian lahir batin hati maupun anggota badan, tetap dijaga kesucian kebersihannya. Maka sempurnalah keimanan orang yang seperti itu. Walhamdu taskai puji iku lillahi kati Allah. Alhamdu taskai puji iku lillahi kati Allah. Walhamdulillahi, walhamdulillahi utawi lapat alhamdulillah iku tamlau bisa ngebeki apa alhamdulillah al-mizana ing teraju. Di lapat alhamdulillah, bacaan alhamdulillah itu dapat memenuhi isi timbangan. Jadi timbangan itu ada dua pun, yang pertama itu timbangan kebaikan, pun yang kedua timbangan keburukan. Maka timbangan pun yang berisikan kebaikan itu hanya cukup diisi oleh pahala dari bacaan alhamdulillah. Wa subhanallahi utai lapat subhanallah walhamdulillahi lan lapat alhamdulillah dua lapat. Subhanallah utai lapat subhanallah mau suci Allah. Alhamdulillah lan lapat alhamdulillah. Alhamdulillah sebagai puji kulilagati Allah. Iku tamlaani ngebeki karone, ya, iku tamlaani ngebeki karone, tamlau utawa ngebeki, tamlau utawa ngebeki apa lapat, subhanallah alhamdulillah, ma'ing barang. Baina samawati ing antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Kalau satu lapat alhamdulillah ini dapat memenuhi isi timbangan. Memenuhi isi timbangan artinya semua amal buruk ya, itu akan menjadi ringan, menjadi hilang. Karena semua isi dua pun itu sudah diberatkan oleh pahala alhamdulillah. Maka maksiat atau keburukan itu jomplang ke atas. Dalam arti tidaklah punya dosa. Karena sudah dihilangkan, sudah ditenggelamkan, sudah dihapus oleh pahala alhamdulillah. Kemudian dua lapat gabungan antara subhanallah alhamdulillah, dua lapat yang isinya mensucikan Allah dan memuji Allah, ini keduanya dapat memenuhi ya isi antara langit dan bumi. Dapat memenuhi ruangan antara langit satu kepada kedua, langit dua kepada tiga, langit dipenuhi, ya, dipenuhi oleh pahala, oleh kehebatan atau oleh cahaya dari dua lapat ini. Subhanallah, alhamdulillah. Maka ini dapat memenuhi ruangan antara langit satu ke langit dua, memenuhi ruangan yang ada di bumi. Ya, dipenuhi oleh dua lapat ini. Oleh kemuliaan walhamdulillah atau subhanallah alhamdulillah. Wassalatu utai salawat
Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalatu wa salawat iku nurun dadi cahaya. Adapun sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ini menjelma menjadi sebuah cahaya. Maka orang yang banyak membaca sholawat itu akan nampak cahaya nur yang keluar dari dalam tubuhnya. Ya, dari cahaya itu keluar dari wajah, dari muka, dari batuk, dari mata. Itu akan memancar dari satu pancaran sholawat. Dan tumbuh keluar dari orang yang banyak membacakan sholawat. Baca sholawat. Wassalatu wasodaqatu sedekah iku burhanun dalil. Wasodaqatu sedekah iku burhanun dalil. Adapun sedekah ini merupakan dalil atau pertanda. Jadi sebuah pertanda. Artinya orang yang sedekah itu punya tanda, punya alamat, punya dalil. Nah, orang yang bisa meminum telaga Kautsar ini orang yang ketika di dunianya ahli sedekah. Jadi orang yang bisa meminum telaga Kautsar besok di hari kiamat padang mahsyar, semua orang menginginkan telaga Kautsar minum hanya satu gelas. Itu tidak akan merasa haus selama-lamanya ketika berada di padang mahsyar. Nah, orang yang bisa minum itu bertanda orang yang banyak sedekah di dunia. Nah, orang yang lepas atau terselamatkan musibah di dunia itu bertandanya orang yang banyak sedekah, banyak sedekah. Jadi dalil atau jadi tanda bagi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan atau derajat yang tinggi, keistimewaan. Wasabru utai sabar iku tiyaun. Wasabru utai sabar iku tiyaun madyangi. Atau dadi lampu atau di pemadang ya, iku tiyaun madyangi. Adapun sabar itu menjadi penerang. Jadi orang yang sabar itu enggak artinya enggak banyak tersesat. Sabar itu mengevaluasi. Jadi artinya orang yang diuji kemudian sabar, maka dirinya itu ada penerang, ada cahaya hingga tidak menjadi gelap. Nah, orang kalau gelap itu sudah enggak tahu apa-apa, nabrak, ya bisa-bisa bunuh diri karena yang dihadapi itu serba gelap udah. Mau ke sini nggak bisa, mau ke sini nggak gelap. Jadi orang yang sabar itu akan mendapatkan pencerahan atau cahaya yang ada di depan, cahaya mata lahir, cahaya mata hati itu ada penerang sehingga tetap lurus ya, tetap tegak, tetap istiqomah, tetap sabar dalam menghadapi. Jadi enggak menghadapi kegelapan. Jadi orang yang bunuh diri ketika dicoba itu berarti enggak sabar. Karena enggak sabar ya menghadapi kegelapan, enggak tahu jalan, yes. Jurang ya diloncati ya. Enggak mati kalau jurang kok diliwati ya nerjun ya. Ya karena menghadapi kegelapan. Jadi sabar ini menjadi penerang biar enggak salah jalan ada penerang dengan kesabaran. Wal Quran utai Quran iku hujatun dadi hujah laka manfaat gede sira. Wal Quran utai Quran iku hujatun dadi hujah laka manfaat gede sira au alaika utawa melarati ing atase sira. Al-Qur'anu adapun Quran itu hujatun dari menjadikan satu jaminan bisa bermanfaat untuk kamu. Al-Quran bisa menjadi jaminan ya manfaat untuk kamu Al-Quran atau
apa membahayakan ya untuk kalian. Artinya Al-Quran itu bisa bermanfaat, bisa berguna apabila mengimani Al-Quran. Wa alaika melarat ya, memudaratkan ya, menghancurkan, membinasakan kita apabila kita tidak beriman dengan isi-isi Al-Quran. Jadi orang yang mengikuti tuntunan Al-Quran menjadi hujah atau jaminan untuk menjadikan seseorang itu orang yang beruntung. Bila tidak percaya, kafir, kufur dengan isi Al-Quran, maka Al-Quran menjadi jaminan untuk mengantarkan seseorang menuju kepada kehancuran neraka. Kulun nasi utawi saban-saban menungso. Kulun nasi utawi saban-saban menungso iku ya kudu isuk-isukan saban nas. Kulun nasi utawi saban-saban menungso iku ya kudu isuk-isukan saban nas sapa menungso. Babaiun mongko Babayun, babayun mongko iku wong kang adol nafsau ing awak dheweni baikun. Famuk tikuha mongko utai wong kang merdekakan nafsahu aumu bikuha utai wong kang merusak nafsahu. Di semua manusia itu di setiap saatnya, di setiap harinya itu sebagai orang yang menjual dirinya. Apakah dirinya itu mau dijadikan orang yang bebas, yang selamat, yang beruntung, apakah dirinya itu dijual untuk menjadi orang yang binasa. Jadi kita ini sebagai manusia adalah selalu menjual diri kita masing-masing. Apakah diri kita ini dijual untuk ya kemudian dipergunakan atau dibuat orang yang celaka oleh orang yang membeli, atau diri kita ini dijual kemudian dimanfaatkan atau dicita atau dijadikan orang-orang yang binasa. Maka hendaknya kita ini harus bisa kemana kita menjual diri kita, agar supaya diri kita ini bagi yang membeli dipergunakan, dicetak, ya dibuat orang yang beruntung. Lalu kemanakah kita menjual diri? Ya tentunya kita menjual diri kepada apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran maupun menjual diri kepada orang-orang yang sudah melakukan menjalankan syariat Quran maupun syariat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tasarufkan diri kita untuk agama Allah, maka kita berarti orang yang beruntung. Artinya kita jual diri kita ini kepada agama Allah, ya kepada syariat Allah, maka kita akan merdeka, bebas, beruntung, selamat. Apabila kita tasarufkan, ya kita jual kepada orang-orang yang tidak ahli beragama, artinya ikut kepada orang-orang yang bodoh, ikut kepada orang-orang yang rusak, maka itu berarti kita jual diri kita kepada orang yang membuat kita menjadi rusak juga, binasa juga. Wa Nabi Sa'id dan ceritakan sang Nabi Sa'id rupane Sa'id bin Malik.
bin Sinan. Al-Khudri kang bangsa Khudri. Al-Khudri kang bangsa Khudri tanahe radhiyallahu muga ngridani sapa Allah anhuma saking Abi lan Said, bapak lan Said. Naun ananasa sedaya menungso minal ansor sanging sahabat ansor iku sa'alu takon sapa nas. Ananas sedaya menungso minal ansori sanging sahabat ansor iku sa'alu takon sapa nasan Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa atahu mongko awe sapa Rasul hub ing nasan. Diceritakan oleh Abi Sa'id banyak manusia dari sahabat Ansor, orang-orang dari sahabat Ansor itu meminta sesuatu kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah itu memberikan apa yang diminta itu kepada mereka satu kali. Sumasaluhu nulin jaluk sapa nasan ing Rasulullah. Maka kemudian minta lagi. Ya, minta pertama sudah dikasih mereka itu kemudian mereka minta lagi. Sumasaluhu nulin jaluk sapa nasan ing Kanjeng Nabi. Fa'atahu moko awe sapa Kanjeng Nabi sapa Rasul ya. Atau moko awe sapa Rasul ing nasan. Kemudian minta lagi sesuatu kepada Rasul. Rasul pun memberikan lagi kepada mereka apa yang diminta. Hatta nafita hingga entek. Apa barang indau kang ana sadene Rasul hingga habislah apa yang dimiliki Kanjeng Nabi. Diminta semua oleh sahabat Ansor, oleh sahabat pribumi, oleh orang-orang asli Madinah, oleh orang-orang pribumi, orang ahli Madinah. Meminta daripada Rasulullah hingga habis. Pakola mongko dawuh sapa Rasulullah lahu maring nasan minal ansori orang-orang dari sahabat Ansor. Lahu maring nasan. Ina afaqa nalika nimpakaken. Ketika Rasulullah memberikan sesuatu, Rasulullah berkata kepada mereka orang-orang Ansor. Ina afaqa nalika nimpakaken sapa Rasulullah kulla syai'in ing saben-saben suci-suci. Biyadihi kelawan tangane Rasulullah. Ketika memberikan sesuatu masih berada di tangannya. Jadi sambil memberikan itu Rasulullah sambil berkata, ma utari parang ma ora ono ma yakun ora ono iku indi ana saning ingsun ora ono suci-suci
mayakun ora ana suwiji-wiji iku inti ana saling ingsun apa min khairin saking kebagusan. Balan adakhirahu muka ora pisan-bisa nyimpen sapa ingsun hu ing khairin angkum sangi sira kabeh. Sambil memberikan sesuatu, Rasulullah mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa dari kebaikan. Artinya saya tidak memiliki apa-apa yang bermanfaat. Saya tidak memiliki apa-apa yang baik. Tidak punya simpanan, tidak punya tabungan, ya, tidak punya lumbung, tidak memiliki apa-apa yang bisa kalian rasakan. Falan adhikhirahu ankum, ya, maka saya tidak pernah menabung, tidak pernah menyimpan sesuatu untuk kalian. Jadi artinya itu apa yang diminta oleh orang Ansor itu apa-apa yang ada. Apa-apa yang ada di dapur, apa-apa yang ada di kamarnya itu semuanya diberikan. Dan setelah itu diberikan, di belakangnya udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada serepan untuk diberikan. Barangkali ada yang minta lagi, nggak ada. Sekali diminta sudah habis, ya. Sekali diberikan sudah nggak ada sisanya. Ya. Misalkan Rasulullah diminta baju yang bagus, sudah selain itu nggak ada baju yang bagus lagi, siontek ya habis. Dan nggak pernah menyimpan, apalagi menyimpan makanan, kecuali menyimpan kurma, karena memang kurma itu setiap hari panen. Adapun makanan matang itu enggak nyimpan untuk pagi nanti, untuk nanti malam, enggak. Jadi sekarang punya makanan ya udah sekali dimakan udah habis. Nanti besok ya enggak dipikirkan oleh Rasulullah. Waman lan sopone wong. Bukannya Rasulullah itu bosan diminta karena memang enggak ada apa-apa yang kemudian diberikan. Wa malan sapane wong yastafib kang reksa jaluk-jaluk sapa man. Wa malan sapane wong yastafib kang reksa saking jaluk-jaluk sapa wong. Ya ifahu moko ngreksa ing wong sapa Allah Allah. Jadi ya karena nggak ada yang diberikan wes, udah habis, wes, total habis wes, nggak ada yang mau diberikan lagi. Rasulullah bersabda ketika pemberian terakhir ya, kepada orang-orang yang selalu minta-minta itu, barang siapa yang menjaga diri dari minta-minta, maka Allah pun akan menjaganya. Jadi dari kekurangan, ya, dari kekurangan, barang siapa yang menjaga, memelihara dirinya dari minta-minta, maka Allah akan memenuhi apa yang diinginkan tanpa dengan meminta. Allah akan memberikan dari jalan sesuai yang dikehendaki Allah tanpa dengan minta-minta kepada manusia. Wa man sabane wong yastaghni kang sumukih sapa man. Wa man sabane wong yastaghni kang sumukih sapa man yughni maka nyugihaken ing man sapa Allah Allah. Malan sapane wong yastagani kang sumuke sapa man yagni moko nyugihaken ing man sapa Allah Allah. Artinya barang siapa yang merasa cukup ya,
Barang siapa yang merasa cukup, barang siapa yang sudah merasa cukup, pemberian Allah sekian sudah merasa cukup, kemudian enggak rakus, enggak nyari yang lain, kasih sekian sudah merasa cukup ya. Maka Allah akan membuat dia kaya. Maka Allah akan membuat dia cukup. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan membuat dia kaya, membuat dia merasa cukup. Berapapun merasa cukup itu berarti dia orang kaya. Tapi sebanyak apapun, tapi dia nggak merasa cukup itu berarti dia masih orang miskin. Punya mobil tapi pengen punya bis, pengen punya kapal, helikopter itu berarti bukan kaya, tapi dia adalah sangat miskin. Orang yang tidak punya apa-apa, misalkan hanya punya sepeda, ya sepeda buntut, tapi dia sudah merasa cukup ya, sudah merasa cukup dalam hatinya itu berarti Allah memperkaya dia. Berarti dia sudah orang yang kaya karena apapun yang dimiliki sudah dianggap cukup. Berarti dia termasuk kategori orang kaya. Orang kaya ya, orang kaya. Orang kaya tapi masih mau ini, itu bukan orang kaya tapi orang miskin. Orang miskin apa ya? Orang yang nggak punya apa-apa, makanya dalam hatinya itu kepengen ini, karena nggak punya apa-apa. Pengennya yang kepengen punya gitu loh. Itu orang miskin, karena nggak punya apa-apa, pengennya punya. Tapi orang yang sudah punya, tapi pengen punya yang lain, itu berarti ya sama. Sebangsa dengan orang yang miskin itu, yang nggak punya apa-apa. Itu padahal beda. Waman lan sopani wong ya tasobbaro kang mokso sobar. Wa man sabane wong ya tasobaro kang mokso sobar sapa man yusabiru mongko gawe sobar ing man sapa Allah. Ya. Wa man sabane wong tasobaro kang mokso sobar sapa man yusabiru mongko nyabaraken ing man sapa Allah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, berusaha untuk tegar, maka Allah akan membuatnya dia selalu sabar. Merasa tetap berusaha sabar, ngalah, tegar dalam menghadapi hidup. Ya Allah membuat dia selalu sabar, selalu menang di dalam menghadapi apapun ujian. Enggak gentar, ya, enggak gentar, enggak takut, dan enggak drop. Ya, enggak bisa dikalahkan oleh ujian, karena ujian itu dihadapi dengan selalu dengan kesabaran, berusaha. Maka Allah akan mentakdirkan dia orang-orang yang sabar. Endingnya Allah akan membuat dia menjadi orang yang beruntung karena banyak limpahan pahala dari kesabarannya. Wama u'tiya Wama u'tiya lan uroti paringi Wama u'tiya lan uroti paringi Sabahadun wong siji atau an ing beparing khairon kang luwih bagus awasa utawa jembar minas sabari tinimbang saking sabar. Mama odialan urati paringi sapa adun wong siji ataan ing peparing khairon kang luwih bagus au sa'ala luwih jembar minas sabri tinimbang sabar. Tidaklah seseorang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan atau pemberian yang lebih luas daripada kesabaran. Artinya apa? Orang yang eh, diberikan oleh Allah kebaikan yang lebih luas, yang lebih bermanfaat, ya, adalah pemberian berupa kesabaran.
Maka orang yang diberikan kesabaran ini adalah berarti orang yang telah diberikan satu pemberian yang sangat baik nilainya dan sangat luas manfaatnya. Sangat baik ya bagi dirinya kebaikan dengan mendapatkan pahala yang terus-menerus. Sangat luas manfaat kesabaran itu untuk membentengi ya diri dari jalan kegelapan. Ya. Lebih baik buat dirinya karena mendapatkan pahala yang melimpah, lebih luas manfaatnya, diantaranya untuk menjadi penerang dari jalan kegelapan yang akan dilalui di kala masih di dunia. Jadi di atas tadi, sabar adalah merupakan penerang, maka orang yang diberikan pemberian beberapa kesabaran adalah pemberian yang sangat baik dan sangat besar manfaat luas dalam mengambil satu manfaat atau satu hikmah dari pemberian berupa sabar itu. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya nanda ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad.